Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dari studio Bawaslu Kota Jayapura. Perkenalkan, saya Frans Rumsarwir, anggota Bawaslu Kota Jayapura, bersama dengan Pak Hardin Halidin, anggota Bawaslu Kota Jayapura, telah hadir di studio Bawaslu Kota Jayapura dalam spesial event catatan literasi demokrasi dengan tema problematika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada daerah non-pilkada. Telah hadir di studio kami Pak Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia, yang sore hari ini bersama dengan kami di studio Bawaslu Kota Jayapura. Sebagai perkenalan, Pak Fritz adalah anggota Bawaslu Republik Indonesia yang menjabat sebagai koordinator divisi hukum dan humas Republik Indonesia. Pada kesempatan ini telah hadir di Bawaslu Kota Jayapura dalam kunjungan beliau setelah mengikuti kegiatan di beberapa kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di tahun 2020. Sangat luar biasa sekali bahwa di hari ini beliau bisa hadir dan menjadi sesuatu kehormatan bagi Bawaslu Kota Jayapura, sehingga beliau boleh hadir di Bawaslu Kota Jayapura dalam kesempatan ini. Dalam bincang-bincang ini, mungkin nanti Pak Hardin akan memberikan suatu prolog bagi kita untuk mengantar diskusi terkait dengan problematika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada daerah non-pilkada. Saya persilakan Pak Hardin. Negara kita adalah negara yang kaya, yang punya banyak peluang, tapi seringkali kita tuh nggak melihat bahwa kita adalah bangsa yang besar. Pertanyaannya adalah apakah kita percaya sama itu, dan apakah kita mau melakukan extra mile untuk bisa menjadi bagian untuk membuat proses Indonesia yang lebih baik. Kalau tidak salah, dari 352 calon anggota Bawaslu, DPR memilih akhirnya 5 orang, di mana salah satunya adalah saya. Bagaimana cara melatih 830.000 pengawas TPS dalam tengah waktu yang pendek? Kemudian kita bersama-sama, ayo buat video pelatihan. Tapi bagaimana membuat video pengawasan yang ada aturannya, menarik untuk dilihat? Itu sebuah proses yang kami dari divisi hukum bersama dengan divisi SDM bekerja keras. Pada akhirnya itu menjadi sebuah tools yang mudah dipahami oleh begitu banyak orang, termasuk oleh partai politik, bagaimana caranya untuk mengawasi di TPS pada saat hari pemungutan suara. Sebagai seorang pemimpin, saya harus siap untuk memberikan hati, telinga, dan juga pikiran bagaimana untuk membuat orang-orang yang saya pimpin bisa lebih baik misalnya. Dan bisa melayani mereka, apa mereka punya kebutuhan, membuat mereka menjadi pemimpin yang lebih baik, sehingga mereka bisa mengambil putusan-putusan yang lebih baik. Picture-nya sebuah sukses. Keluarga saya bangga punya ayah yang menjaga integritas, yang tetap cinta sama Tuhan sampai akhir hayatnya. Terima kasih. Kita sudah menyaksikan profil pimpinan Bawaslu Indonesia, Bapak Fritz Siregar. Kita mau coba masuk pada diskusi special talk tentang pemutakhiran data pemilih pada daerah non-pilkada. Menurut saya pimpinan. Iya. Ini mana yang harus bilang saya santai? Saya bikin relax nih. Ya, moderator malah menjadi gugup. Sebenarnya santai saja. Baik, jadi kami mau coba menyampaikan beberapa kendala terkait kendala sebetulnya sedikit tentang salah satu pembeda Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah adanya kewajiban untuk memelihara kualitas data pemilih di
Indonesia, dan saya pikir itu baru pertama kali setelah kita lakukan pemilu sejak tahun 55 itu. Nah, beberapa kendala memang di lapangan itu akhirnya kemudian kita berbenturan. Situasi lapangan membuat kita menjadi terkadang gampang setelah di tingkat regulasi sangat minim. Misalnya kita belum punya di KPU, misalnya belum ada peraturan KPU, tapi juga di Bawaslu juga kita belum membuat perbawaslunya. Bagaimana membuat perbawaslu kalau tidak belum ada. Nah, karena itu kendala paling utama juga memang di lapangan itu adalah ketika akses terhadap data yang mutakhir yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil di kabupaten kota itu tidak bisa diakses oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun oleh Bawaslu kota kabupaten kota se-Indonesia. Sehingga mungkin dari sini kita boleh memberikan beberapa melahirkan diskusi-diskusi dengan pimpinan, mendukung pimpinan ada di sini, meluangkan waktunya di tengah kesibukan melakukan supervisi terhadap kabupaten-kabupaten pilkada. Sebaiknya memang kita meminta waktu lebih banyak dengan pimpinan untuk memberikan kita banyak perspektif terkait dengan penyelenggaraan data pemilih berkelanjutan. Baik, mungkin bisa pertama kali mungkin bisa menjelaskan apa filosofi kenapa di pemilu, kenapa di undang-undang pemilu itu memunculkan itu pasal tentang menjaga kualitas data pemilih. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian yang berada dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan yang melihat special talk kita pada sore hari ini. Nama saya Ferdinand Sirega, saya Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu Kota Jayapura yang sudah mengundang saya untuk bisa diskusi pada sore hari ini, pada pagi, siang, sore, malam, tergantung dari kawan-kawan yang melihatnya ini jam berapa lah kira-kira. Nah, kalau kita melihat bahwa saya kemarin kan sekarang dalam beberapa hari ini memang berada di Papua melakukan bukan sekedar supervisi lah, tapi memberikan semangat kepada kawan-kawan yang melakukan pilkada. Saya kemarin ada di Kerong, kemudian ke Pegunungan Bintang, kemudian sekarang di Kota Jayapura, besok akan lanjut kepada ke Yampeng, Warope, dan kemudian kemudian ke Sibiori. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa pemilihan itu adalah kan sebuah pelaksanaan hak daripada warga negara. Jadi jangan dilihat bahwa proses pilkada itu ataupun proses pemilu itu hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos. Ini bukan sekedar proses untuk menentukan siapa menjadi kepala daerah, tapi ini juga proses pelindungan hak asasi manusia, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, hak yang memiliki hak yang sama seperti hak ekonomi, hak sosial, hak berpolitik, memiliki kedudukan yang sama. Jadi di dalam pemenuhan hak politik tersebut, makanya seseorang itu bisa memilih dan bisa dipilih. Dan itu adalah bagian daripada pemenuhan hak untuk bisa dapat kita berpartisipasi dalam sebuah proses pemilihan. Dan untuk bisa melaksanakan untuk memilih dan dipilih, itu kan dia punya prosesnya. Untuk seorang calon kepala daerah, dia bisa dipilih asal dia mau memenuhi persyaratan. Seorang yang mau memilih, dia bisa ikut memilih asal dia memenuhi persyaratan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang sudah harus dipenuhi pada saat seorang harus memilih atau saat orang harus dipilih. Misalnya, kapan seseorang bisa memilih? Pada saat dia tidak kehilangan hak pilihnya, atau pada saat dia telah berumur 17 tahun, atau pada saat dia sudah dewasa misalnya. Itu kan bagian dari dasar-dasar untuk kenapa dia bisa ikut memilih. Nah, pada saat kita sedang berbicara mengenai proses pemilu dan proses pemilihan, harus dilihat bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan mengatur atau berusaha untuk menjadi sebuah undang-undang yang memayungi seluruh undang-undang. Kalau kita melihat Undang-Undang 7 kan merupakan gabungan dari 3 undang-undang. Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pileg, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu. Nah,
Dan yang sekarang undang-undang nomor 7 itu kan mau digabung lagi dengan undang-undang pilkada, jadi mau jadi undang-undang super atau omnibus law untuk yang undang-undang pemilihan. Pada saat kita berbicara mengenai undang-undang 7 tahun 2017, hal yang membedakan di pasal 204 ayat 1 dikatakan bahwa KPU KIP Kabupaten Kota melakukan pemutaran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara kelanjutan. Memang ada satu pertanyaan, kenapa pasal ini muncul? Karena kita tidak bisa memalingkan muka untuk mengatakan bahwa proses pemutakhiran pemilih ini selalu menjadi proses yang selalu sering muncul dalam setiap persoalan. Bahwa kita selalu berbicara mengenai hari pemungutan suara, logistik, bagaimana pelaksanaan di TPS, tapi kita lupa bahwa itu semua berawal dari pemutakhiran data pemilih. Itulah kemudian dimintakan bahwa proses pemungutan data pemilih ini selalu dilakukan secara berkelanjutan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ada satu undang-undang nomor 7 tahun 2017, tapi juga ada undang-undang mengenai data dan kependudukan. Itu kan juga merupakan sebuah undang-undang juga gitu. Nah, jadi memang ada sebuah undang-undang yang satu undang-undang tahun 2017 dengan satu lagi bukan undang-undang tahun 2017. Jadi ada persoalan terkait dengan dua undang-undang. Yang kedua, kita juga harus bisa melihat bahwa proses mengenai kependudukan ini kan juga bukan sekedar hanyalah tugas daripada KPU dan Bawaslu juga. Ada tugas daripada Dukcapil juga untuk melakukan proses updating. Itu kenapa sebelum sebuah proses pemilihan berlangsung, Dukcapil juga menyampaikan DP4 namanya kepada KPU untuk dijadikan dasar untuk proses pemutahiran data. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, jangan juga dilupakan bahwa ini juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing kita. Kan setiap orang kita berdasarkan undang-undang kependudukan saat sudah berpindah ke satu tempat, kita kan wajib untuk melaporkan kepada pejabat setempat atau kita melakukan pindah KTP. Nah, coba sekarang saya bertanya kepada kawan-kawan sekalian, para pemirsa yang melihat di Facebook ataupun yang di YouTube. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Jayapura, yang sudah tinggal lebih daripada 6 bulan di Kota Jayapura, apakah kawan-kawan sudah melakukan pindah domisili ke Kota Jayapura atau tidak? Atau jangan-jangan masih ber-KTP yang lama? Ini tanggung jawab tersebut juga merupakan tanggung jawab para pemilih juga. Pemilih kita semua punya tanggung jawab secara undang-undang. Pada saat kita memilih ini bisa berhubungan dengan teman-teman yang ke kuliah misalnya, mungkin ada kuliah di Uncen atau kuliah di kampus lain. Itu juga bagian apakah dia saat dia berpindah, dia melakukan pelaporan bahwa dia melakukan pindah memilih. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita juga harus melihat bahwa ini bagian daripada tugas daripada negara untuk melakukan proses updating dan melakukan proses perekaman EKTP. Jadi kan kita melihat bahwa proses EKTP ini kan adalah bukan sekedar proses untuk mengumpulkan data pemilih dan mensinkronisasi, tapi kan merupakan sebuah proses konstitusional untuk mendata siapa penduduk kita berada di mana, sehingga kita berkaitan dengan proses pembangunan, proses program-program policy yang mau diatur juga lebih terarah, sehingga perekaman EKTP itu juga berlanjut. Jadi pada saat kita berbicara mengenai data pemilih, itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh semua daripada kita, gitu. Dan bukan dijawab oleh satu lembaga saja. Kira-kira apa? Siap, terima kasih banyak penjelasannya sangat ya. Di tengah kita tahu betapa pentingnya itu data pemilih berkelanjutan, tapi kemudian kita di lapangan kemudian benturan tadi bukan benturan, entah apa bahasanya, tapi kemudian misalnya akses terhadap data mutakhir penduduk setempat melalui Dukcapil itu
tidak diberikan oleh Dukcapil misalnya, karena juga ada instruksi juga bahasanya begitu dari atas, dari dirjen dalam hal ini, untuk tidak memberikan data by name by address, data mutakhirnya hanya agregat ditambah dengan nama dan nik saja, tidak ada address. Itu akan kesulitan bagi teman-teman KPU pun juga kami di Bawaslu bagaimana melakukan pengawasannya. Nah, sesungguhnya di tingkat atas ini bagaimana sesungguhnya komunikasi antara KPU, Bawaslu dan Dukcapil supaya memudahkan pemutakhiran tadi, karena juga sesungguhnya kabupaten kota KPU itu tidak yang non pilkada itu juga belum mendapatkan DP4 dari KPU RI gitu. Ya. Dan kalau kita melihat begini Bang, dia punya bahwa tadi ada Undang-Undang 7 tahun 2017 soal pemilu, dan juga jangan lupa ada juga undang-undang mengenai data dan kependudukan. Dan kita juga jangan lupa ada PP 40 tahun 2019 soal perlindungan data-data pribadi. Jadi kalau kita melihat Dukcapil di dalam saat undang-undang mengenai data dan kependudukan tidak memberikan hak bagi mereka untuk memberikan kepada KPU, kecuali soal pada tanggal waktu yang ditentukan, itu merupakan satu persoalan perundang-undangan yang harus kita selesaikan bersama. Tapi kalau kita melihat proses pemutahiran data pemilih, sebenarnya kan kita bisa melihat begini, Pak. Di setiap TPS kan ada namanya form A7, yaitu form pada saat orang mau datang, pada saat dia memilih, ya kan, itu merupakan daripada daftar hadir di TPS. Itu kan akan ketahuan yang memang tinggal di situ, ataupun kebetulan yang tinggal di situ, tetapi dia tidak ada di dalam DPT. Iya kan? Itu kan sebenarnya kalau kita bisa melihat proses pemutahiran data dan pemilih itu kan bisa dilihat dari form A7 itu yang ada di TPS tersebut. Apakah itu sudah dimasukkan ke DPT terakhir yang dimiliki oleh KPU? Itu kan bisa kita lihat dari satu langkah. Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa satu-satunya sumber itu bisa harus dari kita menunggu data daripada Dukcapil. Bisa saja misalnya dalam rangka untuk melakukan pemutahiran data pemilih itu, KPU melakukan yang memiliki akses data terhadap data pemilih yang terakhir, misalnya dia bisa melakukan updating terhadap data yang sudah ada di form A7. Jadi dia bisa ketahuan secara real posisi dari masing-masing pemilih di masing-masing TPS. Itu kan satu langkah. Yang kedua, memang harus dibutuhkan kalau kita mengatakan bahwa pemutahiran data yang berkelanjutan dengan meminta data daripada Dukcapil, maka harus ada perubahan undang-undang. Karena kan Dukcapil baru menyerahkan data DP4 tersebut kepada KPU, itu kan ada tanggal ya kan, ada tanggal sebelum dimulainya proses pemutahiran data pemilih atau proses copy. Tahapan itu kan, tanpa itu kan tidak ada kewenangan daripada ataupun tidak ada kewajiban bagi Dukcapil untuk menyerahkan data itu kepada KPU. Jadi itu kan sudah di-log di Undang-Undang Data Kependudukan dan juga sudah di-log dengan data daripada di DP4 yang akan diserahkan. Dan juga itu namanya proses copy, proses pemutahiran data. Tapi kan kita nggak bisa bergantung pada data yang dimiliki oleh Dukcapil, karena KPU juga sudah memiliki data yang sudah dimiliki daripada pemilu. Gitu Pak kira-kira. Apakah bisa untuk adendum amandemen undang-undang PT pimpinan untuk mempermudah mempermudah koordinasi? Sebenarnya sekarang kan kita sedang dalam masa untuk melakukan perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017. Sekarang kan sedang bergulir nih diskusi mengenai undang-undang pemilu yang baru, di mana akan menggabung mengenai keserentakan,
kita akan berdiskusi mengenai peradilan khusus pemilu. Kita juga akan ngomong mengenai beberapa isu yang muncul di undang-undang pilkada ini, hari kerja atau hari kalender, atau berbicara mengenai kesamaan penanganan pelanggaran. Itu bisa didiskusikan terkait dengan nanti pada saat diskusi undang nomor perubahan undang-undang 7 tahun 2017. Saya rasa ini ide yang bagus untuk bisa kita letakkan di dalam undang-undang yang baru. Kalau kita berbicara mengenai pemutahiran data berkelanjutan, itu maksudnya apa? Satu. Yang kedua, bagaimana kewajiban daripada Dukcapil untuk menyerahkan data yang mereka miliki kepada KPU secara berkelanjutan juga kan? Jadi itu proses updating, Coklat bisa mungkin tidak harus terlalu lama seperti ini, mungkin bisa dipercepat, tapi juga merupakan juga proses untuk perbaikan data kependudukan yang ada. Kan kalau kita selalu mengacu bahwa KTP sudah 95%, ada 95%. Nah, mungkin itu juga proses yang harus diletakkan di dalam undang-undang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 2007. Ya, betul. Selama ini kita melakukan pemutakhiran data berdasarkan surat KPU 181. Kemudian apabila misalnya dalam jajaran Bawaslu menemukan itu belum dilakukan secara update, apa tindakan-tindakan Bawaslu sebagai pengawas? Apakah semacam ada tindakan seperti administrasi, pelanggaran administrasi kepada KPU, sehingga kita bisa tahu bagaimana tindakan kita dalam melaksanakan pengawasan data berkelanjutan ini? Itu menjadi kendala kita. Kalau saya melihat begini, bahwa sikap kita melihat untuk sebuah pelanggaran administrasi itu kan mengacu kepada tata cara, mekanisme, dan prosedur. Tata cara dan mekanisme prosedur yang mana? Tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam undang-undang ataupun itu dalam PKPU. Kan itu dia punya konsepnya. Apakah konsep mengenai pemutahiran data pemilih ini sudah dilakukan oleh ataupun sudah diatur dalam sebuah PKPU? Ya kan, itu kan bagian daripada itu gitu. Nah, karena kalau kita bisa berdiskusi lebih lanjut, kita kan berbicara mengenai bahwa surat bukanlah sebuah peraturan. Tetap peraturan itu adalah sebuah peraturan mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur itu harus berinduk kepada sebuah peraturan. Dan kebetulan peraturan yang ada sekarang, kalau saya tidak salah, itu hanya ada di undang-undang. Dia tidak punya turunannya gitu. Jadi memang ada space-nya gitu, space antara undang-undang dan tiba-tiba muncul surat. Ya kan, apakah seseorang dapat dianggap melakukan sebuah pelanggaran pada saat dia tidak melakukan sebuah surat? Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau mengacu kan bagaimanapun KPU kabupaten ataupun KPU provinsi, jangan tetap mengacu kepada tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur oleh KPU, yaitu KPU Republik Indonesia. Jadi itu kan bagian daripada space yang sekarang masih perlu didiskusikan bagaimana cara untuk meminimalkan space tersebut. Jadi tadi di undang-undang memang Dukcapil belum memberikan itu setelah tahapan survei dimulai. Jadi kalau apakah itu yang membuat misalnya tidak betul-betul atau juga bisa melihat bahwa tadi melihat prosesnya bahwa proses kita mungkin pada saat kita pemilunya itu bukan dalam proses keserentakan. Mungkin kalau proses pemilu itu serentak semuanya, mungkin hal tersebut dimungkinkan. Misalnya kita pemilu 2019 kemarin, dan kemudian tiba-tiba pemilu lagi tahun 2024. Kalau di tengah-tengah ini ada space kosong, mungkin kita bisa melakukan proses pencegahan, proses pendidikan politik, proses pemutahiran data berkelanjutan. Jadi energi masing-masing lembaga itu bisa melakukan untuk persiapan kepada pemilihan selanjutnya. Sedangkan kalau kita lihat dalam konteks sekarang, pemilu 2019 mungkin capeknya belum hilang. Iya kan, capek belum hilang. Terus kita harus sudah berkaitan melakukan persiapan untuk pemilu 2020. Dan apalagi sekarang kita harus menyiapkan sampai 2020 dalam kondisi COVID.
Ini list isu yang harus kita bereskan. Karena kalau kita melihat lihat daripada pemilu 2019, mungkin banyak diskusi yang muncul bagaimana proses kampanyenya, terbuka atau tertutup, proses distribusi logistik, desain kertas suara, proses sengketa, perang-perangan. Mungkin itu list isu yang mau kita bahas, yang mau kita lakukan perbaikan. Tapi sebelum kita sempat duduk dan melakukan perbaikan kepada list isu yang kita muncul, kita harus berhadapan dengan proses pilkada 2020. Betul. Iya kan? Dan energi kita terkuras untuk proses tersebut. Gitu. Nah, jadi mungkin banyak beberapa isu yang masih menjadi PR kita semua yang akan mungkin dapat terselesaikan pada saat kita semua serentak dulu. Jadi semua capek semua serentak, baru kita punya waktu untuk evaluasi. Silakan Pak Ade, kalau dari sisi pengawasan Ya, pengalaman kita bagaimana? cerita boleh Ya. pengalaman kami di Kota Depok. Saya harap ini juga bisa menjadi. Kami telah melaksanakan webinar bersama terkait dengan ini dengan teman-teman bawah-bawah kota di Indonesia yang berada, dan beberapa keluhannya itu memang terkait dengan akses data terhadap dapil yang diberikan oleh tempat. Juga misalnya sosialisasi yang tidak cukup optimal dilakukan oleh pemerintah pemilu. Di Bawaslu Kota Jayapura juga sesungguhnya itu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung KPU dengan membuat sosialisasi pemutahiran melalui website dan juga lewat media sosial, juga bahkan membuka tanggapan masyarakat terhadap yang mau mengubah data misalnya, atau ada yang mengetahui ada saudaranya atau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, boleh dilakukan ke Bawaslu. Waktu itu kami mendapatkan sekitar 15 laporan dari masyarakat, dan itu kami sudah serahkan kepada KPU untuk cermati bersama dan dilakukan pencatatan, dan kalau itu memang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih nanti dilakukan. Dan dukungan kami yang lain juga sosialisasi melalui media online seperti ini. Kami mengundang KPU khusus untuk menceritakan bagaimana data pemilih, tapi kaitannya ketika itu dengan pemilih. Itu beberapa upaya yang kami lakukan. Dan terakhir kami jumpa dengan Komisi A di Jayapura bersama dengan KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura juga Kesbang, dan Bawaslu Kota Jayapura waktu itu merekomendasikan, mengusulkan sesungguhnya mengusulkan untuk ada pokja bersama. Karena ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ini tentang menjawab pemilu, tapi juga stakeholder paling utama adalah pemerintah Kota Jayapura tentang dibikin pokja bersama, dan itu disetujui oleh Komisi A, dijadikan rekomendasi kepada mudah-mudahan itu disetujui juga oleh Pak Wali untuk menjadi model bagaimana melakukan pengaitan data pemilih berkelanjutan yang semua memiliki tanggung jawab yang sama, baik pemilu juga peserta pemilu di melalui DPRD Indonesia, juga dengan Kota Jayapura. Apakah itu boleh kita lakukan? Seperti itu. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ini kan sebuah pilkada atau sebuah pemilu-pemilihan, kan tugas kita bersama. Ini kan, ini adalah sebuah PR kita bersama sesama penyelenggara negara. Jadi pada saat kita sebuah punya persoalan terhadap persoalan dalam kita melakukan tugas sesuai dengan wewenang yang kita miliki, kita wajib untuk melakukan koordinasi, melakukan kerjasama, melakukan diskusi dengan berbagai lembaga. Apalagi kita berbicara mengenai perlindungan hak daripada warga negara. Itu kan harus dilihat bagaimana cara perlindungan haknya agar hak mereka tidak hilang, bagaimana agar hak mereka bisa terpenuhi. Dan saya kira kalau kita melihat ke ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, ajas-ajas
UPB bahwa itu bagian daripada tugas kita sebagai penyelenggara negara. Sorry. Bahwa kita agak cermat, harus melakukan koordinasi, itu bagian daripada tugas kita gitu ya. Dan itu saya rasa baik untuk kita lakukan pada saat kita melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga agar proses tanggung jawab kita dapat kita selesaikan sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang, dan hak warga negara untuk bisa memilih atau dipilih itu juga tidak hilang. Dan saya rasa itu kalau dalam konsep ajaran semua itu namanya bagian daripada diskresi seorang pejabat negara. Kita boleh memberikan apa namanya, menanggapi pertanyaan dari publik ini. Ada satu penanya, saya pikir ini Panwasli si Bule, kata bahasanya tapi ini ada satu Ahmai. Saya mau bertanya, apakah proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU saat ini, Bawaslu sebagai pengawasan, apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal mencegah data penyimpanan di dalam KPU tidak bisa menjadi data yang benar dan tidak bermasalah lagi di dalam pemerintahan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih itu yang sudah bertanya dari si Malu, bahwa kita kan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kita, yang diberikan oleh undang-undang, dan Bawaslu itu kan mengawasi tahapan, dan salah satu tahapan yang diawasi adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dengan pemerintah. Nah, jadi pada saat itu disitulah Bawaslu tersebut berkewajiban untuk melakukan pengawasan bersama dengan BPDP. Dan pada saat pleno di tingkat kecamatan, misalnya bagi teman-teman di kecamatan, ada rekomendasi yang disampaikan. Kan proses coklit kan melihat beberapa prinsip lah, prinsip up to date, prinsip komprehensif, kemudian komplit, itu kan bagian daripada proses untuk coklit. Nah, dan pada saat dalam pleno kita bisa melakukan diskusi bahwa ini ada data-data yang kurang. Bagaimana caranya untuk bisa data-data ini terpenuhi? Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam kita memberikan saran dan perbaikan, nasihat kepada teman-teman KPU, makanya mari kita mempergunakan jalur yang ada gitu. Itu makanya jalur komunikasi itu dipakai, memberikan surat rekomendasi ataupun terkait dengan hal-hal yang ditemukan. Itu bagian daripada tugas kita sebagai seorang pengawas pemilu. Dan sebagai seorang tugas pengawas pemilu juga dalam proses coklit kita nggak bisa sekedar hanya duduk di meja kan. Kita juga harus bisa turun ke bawah bersama-sama dengan BPDP misalnya ataupun dengan PPS untuk melakukan proses coklit bersama. Kesulitan kami di kabupaten kota yang pilkada ini tidak lagi punya jajaran yang etoknya. Kami tidak punya lagi misalnya pengawas kecamatan, desa itu. Begitu juga di KPU tidak punya lagi penyertaan dan PPS. Yang membuat kesulitan memang teman-teman di KPU maupun di Bawaslu melakukan pemutahiran tadi. Bagaimana menyiasati itu? Ya, saya lihat kembali bahwa di sini ada gap antara perintah undang-undang dan bagaimana apa yang sekarang dapat bisa kita lakukan. Saya sedang memantau perkembangan. Mungkin dari saya sedikit diskusi dengan beberapa teman-teman di tingkat RT ketika berbicara tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perangkat RT atau pemerintah paling terkecil di sini merasa antusias juga untuk juga ikut
terlibat. Tetapi dalam hal mereka melakukan pengawasan tentu saja ada batasan, karena mereka hanya boleh melakukan tugas itu kecuali pada saat tahapan pemilu. Nah, mereka bertanya kira-kira seperti apa tugas mereka dalam mendukung pemerintahan. Apakah mereka juga harus sama seperti Dukcapil, harus lakukan update data, sehingga kami melihat juga bahwa di sini ada peluang yang baik untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman di RT. Hanya saja bagaimana kerjasama itu, apakah harus dengan pemerintah distrik, dan memang di beberapa kesempatan ketika bertemu dengan di Dewan dan juga dari Kesbangpol, kami berusaha bagaimana mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi dari pemerintahan terkecil di tingkat bawah ini, RT dan juga kelurahan, untuk berpartisipasi dalam ini. Hanya saya terbentur dengan mekanisme aturan, apakah Bawaslu bisa langsung minta data di RT atau seperti apa begitu. Ya. Terima kasih Pak. Kalau kita melihat kan tadi kembali pada konsep bahwa kita kan masing-masing punya tanggung jawab. Ya. Ada tanggung jawab negara yang ada di Bawaslu, ada tanggung jawab negara di KPU, ada tanggung jawab di pemerintah daerah, ada juga tanggung jawab di Dukcapil gitu. Dan kita bisa melihat masing-masing itu sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan saya merasa saya nggak bisa berkompeten untuk berbicara mengenai peran daripada RT/RW, karena RT/RW kan juga diatur oleh undang-undang yang berbeda, dan proses pemutahiran data pemilih itu juga sangat berhubungan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Dan misalnya kalau data di kependudukan itu misalnya benar, misalnya sebagaimana akurat, up to date, dan komprehensif bagaimana diinginkan oleh undang-undang, seharusnya data pemilih tersebut bisa akan up to date setiap saat. Misalnya pada saat setiap orang yang meninggal langsung diurus surat sertifikatnya, jadi langsung hilang. Atau pada saat seseorang untuk dia berbicara mengenai pada saat dia lahir, langsung munculnya data di Dukcapil yang bakal akan muncul, misalnya bahwa dia akan muncul data di DPT. Saya ingat cerita ketua Bawaslu dulu, ketua DKPP pada saat Prof Muhammad, pada saat mereka ada tugas ke Australia. Di Australia itu misalnya, pada saat seseorang lahir, maka dia langsung mendapatkan surat dari Australian Electoral Commission, selamat Anda telah menjadi warga negara dan Anda akan dapat memilih pada tanggal segini dan segini. Pada saat dia berumur 17 tahun, maka dia akan langsung otomatis nama ada di dalam DPT. Itu kan di Australia yang penduduknya 23 juta orang, ya kan? Nah, itu kan di Australia. Di beberapa negara lain misalnya, data pemilih dan data kependudukan itu ada di KPU-nya. Jadi KPU yang melakukan proses pemutahiran data pemilih, terus berlanjut dari lembaga-lembaga lain itu berkumpul di KPU-nya. Nah, di negara lain seperti di Indonesia ada di Dukcapilnya misalnya. Jadi maksudnya itu kan pilihan konstitusional yang sudah kita lakukan, dan sekarang pilihan konstitusional kita itu adalah di data itu ada di Dukcapilnya dan Dukcapil dan perangkatnya. Dan perangkatnya jangan lupa itu juga berhubungan dengan dia punya nick-nya, mungkin dengan bantuannya, dengan data sekolahnya. Kalau kita bisa melihat di berbagai negara bahwa nick itu kan merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan langsung terakses kan? Ya. Itu juga mungkin kita sedang menuju ke arah sana. Tapi pada saat kita sedang belum menuju ke arah sana, ya ini yang sekarang sedang kita harus lewati. Terima kasih. Dari Facebook ini ada beberapa penanya. Yang pertama dari Supriyanti di Bawaslu Kabupaten Jayapura menanyakan apakah Bawaslu Kabupaten Kota Pilkada boleh merekrut relawan untuk memudahkan proses bukan cuma pengawasan tapi juga buat melakukan
sosialisasi dan macam-macam itu yang dari Kabupaten Jayapura tadi. Kemudian ada WNI Maluku untuk masalah yang terus ada baik di Kota Jayapura maupun di Indonesia pada umumnya, karena hal ini selalu saya amati dengan tetap terulang seperti nama-nama yang sudah meninggal tetap masuk DPT. Apa strategi Bawaslu RI maupun Bawaslu Kota Jayapura sendiri untuk meminimalisir persoalan itu? Berdua itu dulu boleh di. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung jawab tadi yang pertanyaan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura. Teman-teman sekalian, kan kita memiliki program namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu adalah bagaimana kita melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk ikut serta melakukan pendidikan politik, ikut serta mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan awareness kepada proses pengawasan, bagaimana bisa mengerti proses kepemiluan dan proses pemilihan itu kan sebuah kegiatan yang memang sudah kita perhatikan dan kita lakukan, dan pergunakanlah waktu tersebut dimiliki untuk bisa mengajak bertemu dengan masyarakat secara dalam berbagai fungsi yang dimungkinkan. Ya. Itu kan bagian dari pada saat Bawaslu itu engage dengan masyarakat, mereka itu bekerja untuk bagaimana pendidikan politik, awareness terhadap sebuah kondisi kenegaraan itu kan bisa kita lakukan, dan cara apa itu merupakan diskresi dari masing-masing Bawaslu kota kabupaten untuk melakukan engagement. Yang kedua, tadi pertanyaan soal kembali yang data yang berulang. Sekali lagi harus dilihat bahwa itulah peran daripada Bawaslu untuk memberikan saran dan perbaikan dalam setiap proses. Makanya kerjasama antara bagi kawan-kawan yang ada pilkada misalnya melakukan koordinasi dengan teman-teman di PKD, di kelurahan desa atau di distrik misalnya, bagaimana memberikan rekomendasi pada saat di pleno untuk persoalan tersebut tidak berulang kan? Dan kalau memang pada saatnya misalnya nanti pada saat di kabupaten pada saat pleno di KPU kabupaten kota ditemukan bahwa ada sebuah dugaan keras bahwa adalah sebuah ketidakcocokan, silakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kan. Silakan ditampilkan bahwa ini data ini berulang, ini ada sebuah kegandaan, ada yang tidaknya cocok, tidak match, silakan disampaikan. Disitulah peran daripada Bawaslu. Kalau kita melihat kepada pengalaman di pemilu tahun 2019, kita sampai memiliki DPT HP 3 kali. 3 kali. Iya kan? Kalau kita mengacu kepada undang-undang sebenarnya nggak ada itu istilah DPT-HP. Ya. Yang Pak DPT H apa? Ya. DPT hasil perbaikan. Ya. Tapi 1, 2, 3 bagaimana? Ya tapi itu kan bagian daripada kita semua berusaha agar tidak ada hak orang yang hilang, tidak ada hak warga negara. Sehingga proses untuk bisa menyampaikan, untuk berdiskusi, untuk memberikan rekomendasi pada saat ada sebuah yang betul itu mari kita proses. Terima kasih. Demikian dari pertanyaan jawaban atas pertanyaan 2 pertanyaan, satu dari Kabupaten Jayapura dan yang satu dari WNI Maluku. Ada lagi nih Kang Herman Junior. Jadi bertanya ini soal pencopotan data pemilih. Kita tahu bahwa hamba Tuhan yang ada di tiap-tiap jemaat, misalnya kami di GKI, kadang mereka ini sering di-rolling tiap 3 tahun, bahkan mereka tiap 10 tahun di-rolling di tingkat klasis. Dengan demikian pelayanan jemaat karena tidak mengurus administrasi domisili mereka karena alasan itu. Tapi mereka ini warga negara dan punya hak pilih, tapi petugas PPDP tidak mendatangi mereka. Ini sepertinya spesifik ke pilkada ini. Apakah ada undang-undang yang mengatur begitu untuk kami pengawas hal ini? Ini dari Kang Herman Junior.
undang keterbukaan. Jadi pada saat kita mengacu kepada konsep tersebut, maka setiap daripada kita harus punya kewajiban untuk itu, melakukan proses pindah memilih. Dan pada saat sudah diurus pindah memilihnya, kan nanti kita masih bisa melakukan prosesnya untuk bisa melakukan proses pendaftaran kembali kan, untuk di DPT tambahan kan. Itu kan bagian daripada untuk tambahan ya. Itu kan bisa ditambahkan di gitu. Kalau misalnya masih berada di dalam satu kabupaten, misalnya di dalam satu kabupaten tidak beda kabupaten dan kebetulan beda dari satu kecamatan dan ke kecamatan lain, mungkin bisa mengurus surat A5-nya pada saat dia nanti akan memilih di tempat yang baru. Nah itu memang tentu memang kebetulan memang undang-undang secara tegas membatasi. Kembali lagi, pembatasan tersebut memang sengaja dibuat oleh undang-undang untuk memberikan kepastian kepada warga negara. Yang kedua, memberikan kepastian agar tidak ada orang yang tiba-tiba yang kita kenal dengan apa, mobilisasi massa besar-besaran. Itu kan juga suka tuh yang suka terjadi dalam pilkada itu kan mencegah agar tidak terjadi hal seperti itu. Jadi kan itu bagian daripada perlindungan proses yang sengaja diciptakan agar pemilih yang sebenarnya lah yang bisa memilih di TPS. Ini masih ada satu lagi. Ini rupanya penonton luar biasa antusiasnya dari penyanyi ini. Yang bisa dengan sangat mudah, misalnya pemilih bisa melihat perkembangan apakah kemudian dia sudah terlihat atau sudah terlihat atau belum. Dan silakan kalau bagi daerah yang pilkada kan silakan melihat kepada websitenya KPU kan, ayo lindungi hak pilih. Silakan teman-teman masukin nick di situ gitu, sehingga akan untuk bisa memastikan bahwa namanya ada di dalam DPT ataupun di dalam DPT yang ada sekarang untuk memastikan ada atau tidak misalnya. Dan kalau misalnya tidak ada, silakan menghubungi kepada KPU setempat untuk mengatakan bahwa saya penduduk sini, ini KTP saya dan saya minta untuk saya segera didaftarkan. Apabila misalnya daerahnya belum tercoket atau petugas PPDP melewati mereka, ini kan kembali kepada bagian partisipasi kepada pemilih. Kita sebagai warga negara juga berkewajiban untuk agar hak kita bisa kita laksanakan. Oke, saya pertanyaan satu ini untuk dari saya sebetulnya. Bagaimana misalnya, apakah memungkinkan kabupaten yang pilkada yang kebetulan itu bersinggungan dengan kabupaten yang misalnya kasus kabupaten Kerom dengan kabupaten Jayapura, tapi juga kabupaten Jayapuranya ada 3 kabupaten, apakah dimungkinkan kerjasama ketiga Bawaslu ini untuk melindungi, bukan untuk melindungi tapi untuk membantu teman-teman di kabupaten Bawaslu kabupaten Kerom misalnya untuk paling tidak mengidentifikasi ini pemilih kota Jayapura, ini pemilih Bawah, ini pemilih kabupaten Jayapura, tidak boleh menyebar ke sebelah untuk melakukan pemilihan yang biasa disebut dengan pemilih siluman atau mobilisasi massa itu. Kerjasama seperti apa yang paling memungkinkan untuk mendukung kerjasama ketiga lembaga ini mendukung misalnya kabupaten dan kota Jayapura mendukung kabupaten Kerom? Kalau saya rasa tidak boleh, malah saya akan responnya adalah kewajiban buat kawan-kawan yang tidak pilkada untuk membantu teman-teman yang pilkada. Ya kan, persoalannya adalah teman-teman yang pilkada memiliki dana hibah, sedangkan untuk yang tidak pilkada tidak punya dana hibah. Kalau secara tanggung jawab, secara moral dan secara sumpah kita sebagai pengawas pemilu, misalnya konteks dalam kota Jayapura berkewajiban untuk membantu teman-teman yang ada di sekeliling kan. Misalnya pada saat ada penduduk yang saling
berseberangan atau yang cross check atau yang kayak kasus di Kerong misalnya, banyak orang Kerong tapi adalah penduduk Kota Jayapura, kemudian bagaimana prosesnya, dan saya rasa itu hal yang sangat baik bahwa teman-teman itu saling membantu melakukan proses penelitian bersama gitu. Dan meskipun memang dituntut kebesaran hati bagi kawan-kawan yang tidak non pilkada untuk melakukan sebuah extra mile, tapi itu kan bagian dari sebuah tuntutan sebuah pelaksanaan sumpah yang akan diapresiasi oleh waktu, bahwa dalam melindungi kalau kita kembali belajar kenapa Bawaslu itu ada. Bawaslu itu ada kan sebenarnya hanya untuk Bawaslu itu hadir untuk menjamin hak, untuk melindungi proses. Iya kan, dan pada saat kita melindungi proses pilkada atau tidak pilkada, pemilu atau tidak pemilu, tugas kita kan selalu ada. Sama kayak sekarang teman-teman punya channel Facebook dan YouTube yang ada sekarang. Ini kan bagian daripada extra mile yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pendidikan politik, political awareness kepada masyarakat sekitar. Dan saya sangat mengapresiasi terhadap usaha-usaha untuk melakukan extra mile tersebut. Karena kan pada saat kita bekerja extra mile, yang pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan adalah masyarakat itu sendiri. Haknya terlindungi, pengetahuannya lebih baik, dia punya awareness ada political situation yang ada, kita bisa melakukan tugas kita, meskipun kemudian yang bisa menjawab ini berguna atau tidak, waktu yang menjawab. Dan saya rasa itu apresiasi saya buat teman-teman di Bawaslu Kota Jayapura. Terima kasih banyak, pimpinan. Baik, pimpinan, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di YouTube atau di Facebook, belum ada. Mungkin seperti itu diskusi kita di sore hari ini. Problematika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada daerah non pilkada. Mungkin ada closing statement dari pimpinan Pak Fritz terhadap studio kami dan juga upaya kami untuk terus, walaupun tidak ada pilkada Kota Jayapura, tetapi kita berusaha bagaimana selalu membuat masyarakat kita Kota Jayapura untuk terus memahami bagaimana demokrasi kita harus jaga bersama dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas dari pemilu yang sebelumnya dan kedepannya lebih baik lagi. Mungkin ada closing statement dari pimpinan terkait dengan kami dan juga masyarakat Kota Jayapura. Ya, baik kawan-kawan, terima kasih untuk semua pemirsa yang ada. Kami sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan. Saya melihat tadi ini lampunya disupport oleh bola dunia dan juga dia punya stand-nya juga cukup. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa ya, kawan-kawan sudah melakukan, dan saya rasa saya belum melihat ada lawannya lah. Saya rasa di berbagai kabupaten kota yang punya studio mini kayak begini, saya melihat belum ada lawannya lah. Dan terima kasih. Mengapresiasi kawan-kawan sekalian yang melakukan extra mile, yang tetap melakukan kegiatan, ikut semangat, memberikan semangat juga kepada teman-teman lain yang melakukan pilkada, dan saya rasa itu hal yang sangat baik. Dan kami tetap memberikan semangat kepada kawan-kawan, semoga tidak lelah untuk melakukan kegiatan kita seperti itu. Terima kasih Pak Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia yang telah hadir di studio kami Bawaslu Kota Jayapura dalam serial event spesial event catatan literasi demokrasi problematika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada daerah non pilkada. Terima kasih banyak Pak Fritz. Kiranya Tuhan memberkati Pak Fritz dalam tugas dan pekerjaan tiap-tiap hari, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat dan selalu bahagia, Pak. Demikian
diskusi kita di sore hari ini selalu mengikuti program dan serial Bawaslu Kota Jayapura dalam catatan literasi demokrasi di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan selamat berpisah. Tegakkan keadilan.